Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenayan Culture Talk. Dan hari ini kita sedikit ada kedatangan tamu, bintang tamu kita. Kita ulang lagi lah, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tenayan Culture Talk, sebuah signature movement dari PLTU Tenayan. Dan hari ini kita kedatangan tamu langsung jauh-jauh dari Indramayu yang sudah pindah ke Pekanbaru. Alhamdulillah. Jadi tidak usah jauh-jauh lagi ya. Ada namanya Bang Varianto. Ya, ini selamat datang Bang Varianto. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Bang Varianto ini teman-teman adalah apa ya kita bilang ya? Saksi hidup atau bisa ya, saksi hidup dari insiden yang terjadi di PLTU Indramayu di tahun 2015, betul ya? 2015. Dan hari ini kita akan kulik-kulik lagi, akan kita coba cari tahu sebenarnya apa yang terjadi di PLTU Indramayu di tahun 2015 itu. Baik, Bang Varianto. Oke. Hari ini di staf bagian. Sekarang saya di bidang outage management. Outage management ya di PLTU Tenan. Sudah berapa lama di sini, Bang? Kalau di Tenayan pindah dari Februari tahun 2022. Februari 2022 ya. Sebelumnya di PLTG Duri PLTG dari Duri 2016 sampai 2022 kemarin. Dan sebelumnya di Indramayu. Oh, berarti dari Indramayu lepas dari insiden itu berapa lama baru kemudian ke Duri? Dari Indramayu itu kejadian di Oktober 2015. Terus proses recovery dan mulai bekerja lagi di PLTG Duri itu di Maret 2016. Maret 2016 ya berarti. Ya. Oktober ke Maret berarti ya? Ya. Oktober ke Maret ya. Ada lebih kurang 6 bulan ya? 6 bulan lebih ya? Sekitar itu ya. Jadi cukup apa ya? Maksudnya perjalanannya setelah dari Indramayu terus kemudian ke Duri baru ke PLTU Tenayan ya. Dan berjumpalah kita di sini ya. Dan jadi sebenarnya awal mula ketertarikan saya itu untuk mengangkat cerita Bang Varianto tuh waktu kita ada acara di Indramayu. Oh ya. Iya, di Indramayu. Ranger ya. Iya, jadi awalnya saya lihat Bang Varianto di Tenayan itu saya udah tahu nih, wah ini dari look-looknya nih kayaknya kena luka bakar nih gitu kan. Tapi nggak tahu nih ternyata di Indramayu tuh abang salah satu ada di sana. Ya. Nah, jadi ketika event Rangers itu ada dan di ending abang maju ke depan kan ya. Nah, untuk ngasihkan kata sambutan, nah di situ nih, wah ini kayaknya harus saya angkat ini. Ini harus saya angkat ini. Makanya pertama kali Bang Kuko kan, nah, dari SDM itu bilang, nextnya kita bicara apa nih? Saya bilang langsung, Bang Varianto, ayo. Dia bilang gitu. Nah, jadi Bang sewaktu itu di bagian operasi berarti ya? Iya, itu pas tahun 2015 itu saya masih OJT dan itu masih pindah-pindah. Masih pindah-pindah. Operator dari WTP ke call handling ke turbin boiler itu masih rolling terus. Masih rolling terus ya. Dan pada saat kejadian itu abang lagi di WTP. Lagi di WTP ya. WTP ya. Dan masih OJT pula. Masih OJT. Itu berapa bulan Bang OJT-nya itu? Maksudnya pada saat kejadian itu abang bulan ke berapa OJT-nya? Itu bulan ke-7. Bulan ke-7. Ya. Berarti 5 bulan lagi tuh udah ini ya, udah pengangkatan berarti ya. Harusnya ya. Jadi kalau kita flashback ya. Kita flashback ke hari itu ya. Oktober 2015 ya. Itu abang masuk pagi atau malam? Masuk malam. Masih malam. Dan kejadiannya itu jam 2 dini hari. 2 dini hari. Abang ngebayangin nggak ketika abang masuk malam itu jam berapa? Jam 10 berarti ya? Jam 10. Jam 10 ekspektasi abang hari itu ada nggak? Maksudnya wah ini mungkin ada suatu hal yang apa gitu, ada feeling tertentu nggak waktu masuk kerjaan gitu, waktu masuk kerja tuh ada feeling tertentu nggak? Kalau dari ini sebenarnya nggak ada, dan itu kebetulan itu kejadian itu di malam ulang tahun saya sebenarnya. Malam ulang tahun? Ya, berarti jadi, besoknya ulang tahun? Iya. Malam itu kejadian? Jadi jam 2 dini hari itu udah pergantian umur. Merinding nih bos. Merinding. Ya, jadi kalau orang biasanya ulang tahun itu surprise-nya kembang api, kalau aku beneran ini. Beneran apinya? Iya, beneran api, langsung apinya langsung. Beneran apinya langsung ya? Ya? Dan ada di dalam api itu berapa lama? Kalau kejadian sih kayak cepet sih, kayak cuman berapa hitungan detik
mungkin, cuma Hitungan kayak detik ya? sekelebatan gitu. Oh. Kena jilat lah, istilahnya kena jilat. Oh, kena jilatan api gitu ya. Ya. Tapi dari jam 2 itu kalau kita tarik 1 jam sebelumnya itu, ini prosesnya seperti apa nih? Cerita lengkapnya dari awal nih. Dari 1 jam terakhir lah kita katakan. Itu biasa sih kalau di PLTU Batubara itu kan ada percikan-percikan kecil lah di crusher ya. Di crusher itu jadi kebakar di crusher, api merambat melalui konveyor, dan kebetulan saya mau patrol ke belakang. Oke. Nah, jadi ngelihat titik api, terus konfirmasi ke teman-teman operator call handling. Nah, kita di situ punya ini dong, biasalah semangat Anak-anak UJT. semangatnya jadi kan masih menggebu-gebu tuh. Iya, betul. Oh, ini bisa nih madamin nih. Nah, jadi langsung punya ini ke atas gitu. Niatnya mau Eksekusi. ya eksekusi kita support dari atas. Ternyata setelah kita udah konfirmasi, kita mau eksekusi, ketika di lapangan gimana? Apa yang terjadi? Itu entah gimana ceritanya tuh tiba-tiba tiba-tiba bel konveyor itu putus dan debu batu bara tuh ngebul. Jadi api yang masih di bawah ini tadi nyamber, dan posisi kita tuh masih di atas. Berarti Dan posisi kita tuh mau keluar sih sebenarnya. betul. Berarti kan konveyor kan posisinya miring kan ya? Ya. Nah, berarti abang posisinya di sini, sementara bel konveyor putus dari sini berarti. Atau gimana? Dari atas sih, dari atas. Oh, dari atas ke bawah. Iya, dari atas. Jadi dia kayak apa sih? Menggulung ke bawah gitu ya. Iya. Jadi kan ngebul tuh debu batu bara. Jadi Dan posisi abang ada di dekat-dekat potongan itu. ya, betul ya. Cuma udah ke pintu lah, dekat ke pintunya mau keluar. Dan ketika itu terjadi, ya, kena jilatan api itu, apa yang abang maksudnya apa yang abang pikirkan gitu ketika? Jadi kan misalnya kita jatuh nih, kita udah tahu nih kita mau jatuh nih, pasti ada yang berguling kah, ada yang kena luka atau apa gitu. Ketika hal itu terjadi, api itu kena di badan abang, apa yang abang pikirkan? Apa yang terbesit gitu? Wah, ini lewat nih mungkin gitu. Ya kalau kaget pasti sih kaget sih. Cuman kalau kita pikirin langsung, wah ini nggak terasa sih sebenarnya tuh, kayak sakitnya tuh kayak kebas aja. Dan itu posisinya di lantai 6 dan turun ke bawah sampai ke lantai 1 itu memang benar-benar dari tangga, dan itu sendiri turun sendiri. Itu masih bisa jalan, Masih bisa. masih sadar berarti ya, Masih sadar. nggak yang pass out, pingsan. Wah, enggak, masih sadar. Sadar. Dan itu langsung ada bantuan kah atau seperti apa? Ya teman-teman ini cepat sih, lumayan cepat tanggap. Jadi kita korban pada turun semua, kita dilarikan ke RSUD terdekat. Dilarikan ke RSUD terdekat. Ya. Itu berapa orang pada saat itu yang sedang bersama abang? Kalau korban itu 10 orang. 10 orang. Ya. Dan ada yang tewas pada situ. Meninggal 7, dan itu meninggal tapi udah di rumah sakit. Dan Sudah di rumah sakit. menjalani perawatan sekitar 5 hari sampai seminggu itu berurutan meninggal. Dan sekarang dari 10 itu berarti 3 yang masih hidup. Ya, Abang 1, terus 2 lagi di Indramayu masih di Indramayu. Masih di di Indramayu ya, dan masih bekerja aktif sampai saat ini ya. Ya, masih. Ya, baik. Kemudian itu kejadian sebelum nyamber, ya api itu nyamber. Itu ada ini nggak? Maksudnya ada waktu kesempatan untuk melarikan diri nggak sebenarnya? Kalau dari tim rombongan saya kemarin ya, itu kita memang udah niat mau keluar. Udah mulai keluar. Ya, karena api kita dari atas itu nggak bisa kita eksekusi gitu kan. Ya kebetulan dan di atas lagi macet, jadi kita mau keluar. Dan nggak tahu tuh tiba-tiba itu tadi bel putus dan ngebul, dan itu cepat kejadiannya, hanya hitungan detik. Ya, sepersekian detik lah ya. Dan cepat kejadian. Dan itu efeknya hanya di konveyor itu aja apa merembet ke area yang lain? Kalau merembet saya kurang tahu, karena kan posisinya kemarin kan korban kan, jadi begitu turun kita udah langsung dilarikan. Oh, dilarikan ya. Dan setelah kejadian itu abang dilarikan ke rumah sakit RSUD terdekat gitu. Masih ingat nggak detail-detail kejadiannya gitu? Maksudnya, oh saya dibawa rumah sakit nih, apa gitu? Apa yang bisa abang gambarkan situasinya setelah abang dibawa ke RSUD? RSUD itu kita di sana
di apa ya, kayak diberi cairan apa namanya, saya lupa. Itu tujuannya untuk mendinginkan lah. Oke. Karena kan memang Panas cuman itu yang bisa dilakukan kan gitu. Sambil menunggu ambulan. Karena ambulannya kan nggak cukup mau bawa kita semua Oke. ke rumah sakit besar. Tapi kita kalau disemprot cairan itu nggak berasa. Memang panasnya memang bener-bener Luar biasa ya. ya, panasnya itu saya ngerasain panas yang saya belum pernah rasain seumur hidup, baru itu lah. Itu baju habis loh. Kalau baju, kalau habis sih enggak, Habis sih enggak. cuman ini ya kayak ya compang camping gitu ya. Bolong-bolong, compang camping gitu lah ya. Luar biasa ya. Jadi berapa lama di rumah sakit Bang kemarin? Di rumah sakit hampir 2 bulan, 1 bulan 3 minggu. 1 bulan 3 minggu. Itu udah nikah belum ya? Belum. Oh belum ya. Statusnya masih lajang. Oh, masih lajang ya. Jadi itu di Indramayu, di RSUD ada yang berkunjung kah keluarga atau? Kalau di rumah sakit itu semua tim support itu, dari teman-teman unit itu bergantian jaga malam, Jaga malam. sama nemenin untuk Kebutuhan ya, ya. kebutuhan juga, keluarga juga semua didatangkan. Itu kebetulan yang datang itu abang sama bapak ya, Oh, Pak. sama ini ya, sama kebetulan saya kan belum nikah. Iya. Cuman punya pacar. Oke. Itu pacar saya didatengin. Didatengin Ya, dan Wah, nemenin wah. saya itu sekitar 3 minggu lebih. 3 minggu lebih di sana. Iya. Itu apa yang pertama kali dia lihat itu ini udah pacarnya udah terbaring nih kan dengan Iya. mungkin dibalut ya. Nah. Dibalut udah kayak mumi kali ya. Terus apa nih respon pertama gitu? Kalau pada saat itu saya nggak nanya ya responnya gimana. Cuman itu kita cerita setelah saya pulang lah, itu reaksi dia gimana. Ya kaget pasti, sedih pasti. Cuman dia mungkin orangnya kuat. Jadi ya motivasi dia tuh ya benar-benar memang memulihkan dari aku sendiri. Oke. Dari mungkin dari segi mental juga, dari ininya lah biar cepat pulih gitu kan. Enggak. Dan saat surprise itu kan kejadian pas hari ulang tahun gue ya. Jadi Pas hari ulang begitu besoknya setelah operasi bisa melek itu dikasih surprise loh. Jadi dari perawatnya bawa kue ulang tahun, Oh. dan juga bareng sama pacarku tadi. Oh jadi perawatnya datang bawa kue ulang tahun, Ya. tapi masih sadar ya nggak salah ngambil ini ya. Tapi Oh, ya. ekspektasi mereka mungkin aku bisa ketawa bahagia, mungkin kayak gitu. Ternyata. Ekspektasi ternyata ya aku bisa apa gitu kan, Iya. semua dibalut, muka dibalut, Betul. ya paling cuman bahagia dalam hati aja, ketawa dalam hati, nggak bisa wujud fisik itu ya nggak Betul, bisa betul. muncul. Dan mungkin di saat itu kita ngerasa kalau kita ini udah nggak bisa apa-apa kali ya. Ya kalau bisa dibilang ngerasain titik terendah ya saat itu lah. Kayak ngerasain sendiri gitu kayak. Betul. Walaupun sebenarnya banyak korban luka bakar di situ kan, memang khusus rumah sakit Pertamina Pusat itu memang khusus untuk penanganan luka bakar gitu kan. Dan saya tuh banyak korban. Rumah sakit Pertamina Pusat ya, SPP Iya, itu ya. SPP. Cuman kita ngerasa, oh kok bisa gini gitu. Kayak nggak terima gitu. Kayak nggak terima ya. Kayak nggak terima, pasti. Itu sempet, maksudnya udah dirawat, sudah hidup lah ya, kita dikasih mungkin ngerasa dikasih kesempatan kedua nggak sih? Ya. Gitu ya. Terus kemudian kita flashback lagi gitu, mikir gitu, wah ini kenapa harus terjadi sama saya gitu? Pernah nggak ngerasain gitu? Pasti ngerasain ya. Itu ngilangin rasa itu lumayan cukup lama. Lumayan cukup lama. Pasti ke bawah lah. Dan apa nih kalau kita bilang turning point, artinya titik balik abang sampai kemudian itulah ya, merasa nggak menerima, kemudian dengan keluarga baru dan lain sebagainya, sampai kemudian oke, ini aku bisa nerima, let's move on gitu. Itu di mana titik turning point-nya? Kalau titik ininya mungkin aku susah jelasin. Cuman aku mikir ini, aku dalam hati tuh udah niatin, ini nggak mungkin aku selamanya kayak gini. Aku juga harus move on lah. Kan istilahnya itu kan life must go on, gitu kan. Hidup kan berlanjut. Kalau kita cuman mikirin kejadian itu terus kita bawa apa, kita nggak akan bisa bangkit lagi. Betul. Jadi ya udah, aku ikhlas, aku berdamai sama diriku sendiri. Ya udah, aku bisa jalanin, bisa beradaptasi lah, dengan termasuk dengan diriku sendiri, juga dengan lingkungan sekitar. Aku udah biasa lagi lah. Sudah biasa lagi ya, maksudnya sudah menerima ya, oke sudah ini keadaan Ya. sekarang Ya. dan mari kita mulai hidup baru lagi gitu. Anak-anak gimana bang? Nah ini kan
Itu kejadiannya sebelum menikah. Ya. Nah setelah punya anak gitu, nanya nggak dia? Kalau anak nanya, ya pernah nanya sih. Dia nanya lebih ke tangan sih, ke tangan ini kok ayah kayak gini kulitnya. Gitu. Ya. Ya cuman kita kasih inilah kayak bahasa edukasi lah kayak ya ini kena api gitu. Kayak makanya jangan main api gini gitu. Jadi, ya mungkin karena umurnya masih 4 tahun ya mungkin abis nanya ya dia lupa gitu. Lupa gitu aja, paling nanya lagi gitu balik gitu ya kan. Dan itu menjadi sebuah apa ya, waktu-waktu kita memori callback lagi lah kayaknya ya. Bisa teringat lagi gitu ya. Dan apa yang bisa membuat abang itu, kita kan kemarin datang ke PLT Indramayu bang. Kalau untuk orang seperti saya nih ya, jika saya memposisikan diri seperti abang gitu ya, saya kena luka bakar, pernah kejadian di PLTU yang pernah saya kerja di sana. Ketika saya datang lagi, itu pasti degup-degup jantung itu masih ada ya. Itu abang ngerasain nggak kayak gitu? Ngerasain pasti. Makanya kemarin ketika mereka minta aku ngasih sepatah dua kata itu sebenarnya susah mau ngomong karena itu kan apa ya, kayak tempat memang benar-benar jadi histori di di hidupku lah. Jadi sejarah sendiri ya. Punya sejarah sendiri juga. Korban yang meninggal juga teman-teman apa pula kayak dia teman main futsal, teman dia operator kan gitu. Ya tuh makanya ketika balik ke sana tuh kayak wah ini tempat di mana aku bisa berubah jadi Varianto yang baru gitu. Makanya kemarin begitu menyampaikan kata-kata itu kayak susah banget. Tapi ya udahlah, itu kan masa lalu tetap memang yang harus kita kenang, tapi kan nggak kita jadikan apa ya, nggak kita ingat terus menghambat masa depan kita, nggak. Betul. Tetap kita jadikan masa lalu yang buat jadikan motivasi kita untuk kehidupan selanjutnya. Ngerasa takut lagi nggak bang kalau berhadapan dengan hal yang sama, dengan area yang sama, dengan situasi yang sama? Awal-awal sih ya trauma itu kan ada pasti. Cuman kalau sekarang udah aman sih. Kan kebetulan bidang otek manajemen kan sekarang juga hubungannya kan ke lapangan. Betul, gitu. betul, Masuk ke dalam boiler gitu kan. Ya sekarang udah udah ya kayak biasa lagi lah. Biasa lah ya. Maksudnya ya itu insiden memang kita nggak bisa kontrol gitu ya. Dan inilah kita sekarang gitu ya. Baik bang, ini cerita yang luar biasa karena kita nggak pernah ngebayangkan ada teman kita yang kena luka bakar dan sangat-sangat heroik gitu ya. Dan itu digelari jadi pahlawan kelistrikan, betul ya? Itu dari mana itu gelar itu bang? Itu juga saya tahunya udah berapa tahun ya? Itu nggak tahu persisnya mereka buat monumen pahlawan kelistrikan di PLTU Indramayu itu kayak memang dibuat monumen itu kayak kotak gitu. Di situ nama-nama korban, ada tujuh yang meninggal itu. Yang meninggal. Aku sempat mikir juga, wah ini orang yang buat ini pasti nanya ini kan, ini beneran 7 pasti ya. Iya, pasti mikir kayak gitu. Ini 8, 9, 10 ini bakal nyusul atau enggak pasti. Mungkin nunggu yang 3-nya ini aman dulu mungkin, baru mereka buat monumennya pasti. Tapi terima kasih sih kayak dari kayak unit atau PLN itu ngasih apresiasi yang gede ke teman-teman tadi, sangat-sangat ya. Dan teman-teman yang masih di Indramayu tadi masih terus komunikasi sampai hari ini bang? Sampai kita sering inilah, kalau sekarang mungkin udah jarang, tapi dulu itu kita tetap komunikasi, kita kayak saling menguatkan. Dan mereka juga sudah menerima kah atau masih? Ada satu teman kita yang masih belum menerima, mungkin proses ya, mungkin karena dia termasuk korban yang lukanya itu sekitar 80% lebih. 80% lebih? Yeah. Berarti lebih parah daripada abang gitu? Lebih parah dari saya. Itu dia kayak belum menerima kalau kok bisa kena ke dia mungkin kayak gitu. Jadi dia lebih introvert ya, kayak ke dunia luar tuh membatasi gitu. Jadi lebih suka menyendiri. Iya. Makanya kemarin pas ke Indramayu pengen jumpain dia, kayak mau ngasih apalah, sharing lah gitu kan. Ya, sharing belum sempat. Ya mudah-mudahan dia bisa cepat bangkit, cepat move on dan lupakan masa lalu yang
ini dan masa depannya harus lebih bagus lagi. Dan kalau misalnya nih temennya Bang Varianto tadi nonton nih podcast kita hari ini gitu ya. Nah, kira-kira apa yang mau Abang sampein ke temennya Bang Varianto? Mungkin bisa langsung lihat kamera lah Bang, biar lebih enak gitu. Kalau untuk temanku ya yang belum move on itu, aku mungkin bisa ngasih satu quote yang bisa dia terapkan lah. Kita tuh hidup itu harus bisa beradaptasi sama perubahan diri kita, lingkungan kita, juga mau di tempat kerja atau lingkungan sekitar kita lah. Jadi tingkatkan kapasitas dan kapabilitas diri kita untuk menghadapi perubahan, baik perubahan diri kita juga perubahan di lingkungan sekitar kita. Jadi tetap harus move on dan bangkit. Harus tetap semangat ya. Semangat itu kunci. Karena hidup tetap harus berlanjut gitu ya. Suka atau tidak suka gitu. Dan buat semua orang nih Bang, yang hari ini mungkin masih kerja di pembangkit listrik, pasti bekerja dengan resiko tinggi dan lain sebagainya gitu. Apa pesan-pesan yang mau Abang sampaikan gitu ke teman-teman? Kalau ke teman-teman ya lebih ke jaga safety, kerja sesuai SOP. Jangan kerja berdasarkan budaya gitu. Misalnya contoh kebiasaan bukan budaya. Wah, aku biasa kayak gini, aku bisa kayak gini. Nah, itu jangan. Tetap sesuai SOP, safety dijaga, insya Allah insiden-insiden itu bisa. Dan tetap harus saling harus saling catch up dengan teman masing-masing gitu ya. Apalagi dengan patrol, suasananya gelap dan sebagainya. Gitu. Tetap harus stick together lah ya kalau kata game-game Counter Strike ya. Stick together gitu ya. Oke, baik. Itu saja mungkin hari ini Bang Varianto. Terima kasih banyak sudah bergabung di podcast Tenayan Culture Talk hari ini. Semoga kisah inspiratif ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua supaya tetap keep safety, supaya bisa keep alive dan keep happy gitu ya. Karena dengan safety kita bisa tetap hidup dan tetap bisa bahagia ya. Sebelum kita akhiri Tenayan Culture Talk kita hari ini, kita mau yel-yel dulu. Nah, ya. Mungkin teman-teman produksi yang ada di sekitar sini mungkin bisa sambil meramaikan ya supaya terkesan lebih semarak gitu ya. Mungkin Bang Varianto boleh bawa yel-yelnya? Silakan Bang. Semangat pagi. Pagi. PLNNP berharap handal terbaik. Sampai jumpa di Tenayan Culture Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blue and white ceramic figurine stands idly, kissing in between a replica of you and I, until you're right beside